Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam, kapanpun video ini ditonton untuk semuanya. Saya sebagai perwakilan dari kelompok 7 ingin mempersembahkan presentasi kami yang akan membahas tentang postmodernisme. Saya Febrian Bolaksana dan anggota kelompok saya yaitu Miftahur Rahmi dan Elizabeth Sueca akan mempersembahkan video ini untuk membahas topik yang tadi saya sebutkan. Nah, jadi di sini saya pertama akan menjelaskan tentang apa itu sebenarnya teori postmodernisme. Jadi teori postmodernisme adalah bisa dibilang cara berpikir yang menentang ide tradisional yang bagaimana dunia bekerja, terutama yang berhubungan dengan negara, kekuasaan politik global. Jadi postmodernisme itu berasal dari kata post yang artinya setelah dan modernisme yang itu adalah sebelum dari adanya postmodernisme. Nah, jadi postmodernisme itu datang untuk mempertanyakan dan menentang semua itu, yakni pada modernisme. Teori ini bilang bahwa postmodernisme bilang bahwa tidak ada satu cara benar untuk melihat dunia. Karena semua yang kita pahami sebenarnya adalah hasil dari narasi dan kepentingan tertentu. Berbeda dengan teori sebelumnya, yaitu modernisme, yang dimana menurut paham modernisme segala sesuatu itu harus bersifat rasional dan ilmiah. Postmodernisme misalnya kalau sebuah negara disebut sebagai negara jahat atau negara ancaman global, postmodernisme akan bertanya, siapa yang berkata itu? Apa kepentingannya? Jadi bisa dibilang postmodernisme itu di sini juga dia skeptis terhadap konsep identitas dan bahkan ide tentang kebenaran. Dan teori ini percaya bahwa yang kita anggap sebagai realitas sebenarnya adalah konstruksi sosial yang bisa berbeda tergantung sudut pandang siapa yang berbicara. Sekarang kita berlanjut ke sejarah dari postmodernisme. Di dalam slide ini bisa kita lihat bahwa postmodernisme lahir dari pertentangan terhadap modernisme yang percaya bahwa kemajuan ilmu pengetahuan, logika, dan rasionalitas bisa membawa dunia ke arah yang lebih baik. Modernisme berkembang pesat setelah revolusi industri dan makin kuat setelah Perang Dunia II, dengan keyakinan bahwa teknologi, sains, dan sistem besar seperti kapitalisme atau sosialisme bisa menyelesaikan masalah manusia. Namun, setelah perang, banyak orang mulai mempertanyakan ini. Perang Dunia II, bom atom, dan ketidakadilan sosial menunjukkan bahwa kemajuan tidak selalu membawa kebaikan. Banyak orang mulai meragukan ide-ide besar atau grand narratives yang mengatakan bahwa dunia bisa dipahami dengan satu teori tunggal. Disinilah postmodernisme muncul terutama pada 1950-an dan 1960-an. Lewat pemikir seperti Jean-Francois Lyotard, Michel Foucault, Jacques Derrida, dan Baudrillard. Mereka menekankan bahwa tidak ada satu kebenaran tunggal dan semua fakta yang sangat dipengaruhi oleh siapa yang menceritakannya dari sudut pandang apa. Nah, baik. Jadi di sini saya mau menjelaskan tokoh utama dari postmodernisme. Nah, apa itu postmodernisme itu menurut tokoh-tokoh ini? Yang pertama tuh ada Jean-Francois Lyotard. Nah, Jean-Francois Lyotard ini itu adalah seorang filsuf dari Prancis yang terkenal karena pemikiran postmodernismenya. Nah, Lyotard ini mendefinisikan postmodern itu sebagai ketidakpercayaan pada narasi besar. Nah, terdapat dua narasi besar yang berpengaruh dan dipakai dalam ilmu pengetahuan. Nah, salah satu dari metanarasi itu tuh adalah emansipasi subjek yang bersifat lebih politis dan dialektika roh yang bersifat lebih filosofis dan spekulatif. Nah, dari karyanya yang paling terkenal, The Postmodern Condition, di situ tuh Jean-Francois Lyotard itu menjelaskan bahwa di era postmodern ini tuh orang-orang udah nggak percaya lagi sama narasi besar atau metanarasi yang selama ini tuh menjadi landasan teori membuat orang-orang pakai. Contohnya tuh kayak Marxisme, positivisme, dan lain-lain. Nah, menurut dia tuh, cara berpikir kita tuh udah terfragmentasi dan udah lebih beragam. Jadi pengetahuan yang ada sekarang itu juga bisa dibilang nggak cuman suatu kebenaran aja, cuman satu kebenaran, tapi ada banyak teori-teori lain yang masing-masing juga punya logika dan aturannya sendiri. Nah, untuk tokoh kedua itu ada Michael Foucault. Michael Foucault itu juga adalah seorang filsuf, sejarawan, dan teori sosial yang berasal dari Prancis juga. Dia itu juga terkenal pada abad ke-20
Karyanya juga itu menyentuh banyak topik mulai dari kekuasaan, pengetahuan, dan institusi sosial. Nah, di sini tuh dia tuh sering dibilang kalau dia itu salah satu bagian dari perkembangan postmodernisme. Tapi sebenarnya itu Michael Foucault ini tuh lebih tepatnya itu disebut sebagai bagian dari pasca strukturalisme. Soalnya dia tuh menentang banget banyak asumsi tentang kebenaran dan objektivitas yang ditawarkan oleh modernisme. Nah, menurut Michael Foucault sendiri, postmodern itu bukanlah sebuah periode yang terstruktur, melainkan sebuah cara berpikir yang mempertanyakan kebenaran universal dan narasi besar. Nah, Foucault ini tuh menekankan pada analisis kekuasaan dan pengetahuan, serta bagaimana keduanya itu saling terkait untuk membentuk diskursus yang mendominasi. Nah, maksudnya tuh di sini Foucault itu tuh pengen kita nggak terlalu percaya sama klaim-klaim yang mengaku sebagai kebenaran yang mutlak, kayak ideologi-ideologi besar yang menjanjikan kemajuan atau emansipasi. Nah, dia tuh berargumen bahwa banyak banget dari klaim ini tuh seringkali dikontrol sama kekuasaan. Dan yang paling penting tuh nggak ada satu pandangan yang bisa disebut sebagai pandangan yang paling benar buat semua orang di semua konteks. Nah, untuk yang ketiga ini ada Jacques Derrida. Nah, postmodernisme menurut Jacques Derrida ini tuh adalah dekonstruksi. Nah, Derrida ini mengkritik struktur pemikiran barat yang mengandalkan oposisi biner, yang kayak salah dan benar. Nah, dekonstruksi itu tuh bukan berarti meruntuhkan sesuatu, tapi lebih ke cara menganalisis teks atau wacana yang menunjukkan bahwa makna itu tuh nggak pernah tetap dan mutlak kayak tok gitu. Nah, melainkan sesuatu yang berubah-ubah. Jadi ada banyak cara untuk memahami sebuah teks, dan setiap interpretasinya tuh punya keunikan yang tersendiri. Nah, di sini tuh Derrida menekankan bahwa bahasa itu tuh ambigu dan ada banyak lapisan makna yang bisa ditafsirkan. Misalnya dalam satu teks itu kita tuh bisa punya banyak arti tergantung konteksnya. Dan kita tuh sebagai pembaca tuh seringkali terjebak sama asumsi-asumsi yang dianggap sebagai kebenaran itu. Nah, di sini tuh Derrida mengajak kita tuh untuk lebih skeptis. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan kritik dan perdebatan terhadap teori postmodernisme. Nah, meskipun teori postmodernisme ini membawa banyak perubahan di bidang ilmu pengetahuan, khususnya dalam ruang lingkup studi hubungan internasional, namun teori ini tuh banyak mendapat kritik atau perdebatan. Salah satu kritik utamanya yaitu kecenderungan dari teori ini untuk menolak adanya kebenaran objektif dan universal. Kenapa hal ini bisa disebut sebagai kritik? Karena menurut beberapa ahli itu berpendapat bahwa pemikiran dari kaum postmodernisme itu dianggap bisa membahayakan fondasi ilmu pengetahuan serta membuka pintu bagi relativisme ekstrim yang dimana semua pendapat itu dianggap sama benarnya. Seperti kita itu bebas berpendapat atau berargumen tanpa melalui perhitungan atau penelitian ilmiah. Selain itu, teori postmodernisme ini dikritik karena dianggap terlalu abstrak dan sulit untuk dipahami oleh orang awam. Banyak yang berpendapat bahwa teori ini itu biasanya relevan untuk kalangan akademisi dan orang intelektual saja sih. Karena masyarakat umum itu susah menerapkan gagasan-gagasan dari teori postmodernisme ini dalam kehidupan mereka sehari-hari. Next, selanjutnya saya akan memaparkan sisi positif atau kelebihan dari teori postmodernisme. Terlepas dari pro dan kontra yang melingkupi teori ini, postmodernisme telah memberikan sumbangsih yang signifikan dalam memperluas cakrawala pemikiran manusia. Teori ini mendorong kita untuk mempertanyakan asumsi-asumsi yang selama ini dianggap sebagai kebenaran mutlak. Dan postmodernisme juga mengajak kita untuk lebih terbuka terhadap keragaman, perbedaan pendapat, serta tidak terjebak dalam pemikiran yang kaku dan sempit. Berlanjut ke studi kasus,
Di slide ini bisa terlihat bahwa yang kita gunakan adalah postmodernisme dalam pertumbuhan ekonomi dan industri Cina. Modernisasi dalam perekonomian Cina telah menghasilkan pertumbuhan industri yang pesat. Pabrik-pabrik yang beroperasi dalam jumlah besar meningkatkan GDP negara tersebut setiap tahun. Namun di sisi lain, industri yang berkembang pesat juga berkontribusi terhadap polusi udara yang tinggi menyebabkan berbagai permasalahan kesehatan dan lingkungan. Dengan lebih dari 1,6 juta kematian akibat polusi setiap tahun, muncul pertanyaan, apakah modernisasi benar-benar membawa kemajuan atau justru kehancuran bagi manusia? Nah, jadi untuk studi kasus ini menurut perspektif postmodernisme, pertumbuhan industri dan ekonomi Cina tidak dapat hanya dinilai dari segi angka dan peningkatan GDP saja, tapi juga harus mempertimbangkan dampak sosial dan ekologis. Seperti dalam bukunya Lyotard dalam The Postmodern Condition, menyatakan bahwa postmodernisme menolak narasi besar yang mengagungkan modernisasi tanpa memikirkan efek sampingnya. Contohnya seperti dalam kasus Cina ini yang banyak merugikan manusia seperti efek samping ekologis dan efek samping pada sisi kemanusiaan. Yang mungkin industri ini berkembang pesat tetapi membawa serta permasalahan lingkungan dan kemanusiaan yang tidak bisa diabaikan. Dan di sini juga postmodernisme bisa kita lihat mengkritik modernisme karena kecenderungannya untuk mengutamakan rasionalitas ekonomi dan kemajuan teknologi tanpa memperhitungkan keberlanjutan ekologi dan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, konsep hijau dan kebijakan ramah lingkungan yang diterapkan Cina, seperti penggunaan energi terbarukan dan kendaraan listrik, merupakan contoh respon postmodernisme dalam kegagalan modernisme. Nah, finally kita berada di sesi akhir dalam pemaparan materi ini, yaitu kesimpulan. Jadi, kesimpulannya, teori postmodernisme ini mengakui adanya pluralitas dalam realitas, di mana setiap individu atau kelompok memiliki cara pandang yang berbeda-beda dalam menentukan kebenaran suatu hal. Bagi kaum postmodernisme, kebenaran bukanlah segala sesuatu yang semata-mata harus bersifat objektif dan mutlak, melainkan bentuk konstruksi sosial yang bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti budaya, sejarah, dan faktor sosial lainnya. Sebaliknya, kita harus mampu mengambil sisi positif dari teori postmodernisme seperti semangat kebebasan, toleransi, dan keterbukaan terhadap perbedaan dan tetap dalam menjaga nilai-nilai universal dalam keadilan dan kemanusiaan. Sekiranya sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga presentasi tadi dapat dipahami dan semoga presentasi tersebut juga bermanfaat untuk pembelajaran pada saat ini. Saya sebagai perwakilan dari kelompok kami ingin mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.